bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dalam menjalani kehidupan ini pastinya punya rencana-rencana. Karena rencana itulah yang mungkin boleh dikatakan bisa menuntun langkah kehidupan kita, yang juga tentunya bisa membawa pengharapan buat kehidupan kita. Nah, rencana itu menjadi penting. Karena dengan rencana, ada ungkapan bilang, kita sudah setengah berhasil dari apa yang kita akan lakukan. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya rencana di dalam kehidupan kita. Bagaimana rencana-rencana itu juga kita jalani menjadi bagian kehidupan kita. Namun kita juga menyadari saat kita mungkin merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, terkadang semua tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Makanya ada ungkapan mengatakan manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Ini mengingatkan kepada kita memang tidak semua rencana kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Terkadang rencana yang sudah kita susun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, saat rencana kita ternyata
menghadapi sebuah hambatan, sebuah tantangan, rencana kita tidak bisa kita jalani dengan baik, kira-kira apa yang akan kemudian kita lakukan? Mungkin ada orang yang mengatakan, saya akan terus maju, saya akan meneruskan rencana-rencana saya akan mencoba lagi supaya rencana saya ini bisa berhasil. Ada orang yang seperti itu, dengan optimis, selalu percaya bahwa apapun yang sudah direncanakannya pasti akan bisa berjalan, sehingga semua terus akan dijalani, semua akan terus diusahakan sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, mungkin ada orang juga yang kemudian mengatakan, selesai sudah, saya nggak akan meneruskan rencana ini, karena sepertinya tidak mungkin saya teruskan. Nah, jawaban itu tentunya mungkin juga tergantung dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing kita sebagai orang yang merencanakan. Tapi itulah jawaban yang menggambarkan apa yang akan kita lakukan saat rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi yang mungkin boleh dikatakan serupa itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan. Jadi karena kasih Tuhan mengutus seorang raja Persia bernama Kores yang kemudian membebaskan orang Israel keluar dari pembuangan di Babel. Waktu itu jumlah orang Israel cukup banyak. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Esra pasal yang kedua ayat 64, di situ dikatakan jumlah seluruh jemaah bersama-sama ada 42.360 orang. Belum ditambah ada budak yang jumlahnya 7.337 orang. Jadi cukup banyak, ya hampir 50 ribuan rombongan orang-orang Israel keluar dari pembuangan untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke Yehuda, kembali ke tempat asal mereka. Nah, tentunya saat mereka pulang ke rumah asal mereka, pulang ke kampung halaman mereka, ada rencana-rencana yang mereka susun. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kami lakukan saat kami tiba di Yerusalem nanti. Tentunya mereka akan merencanakan yang pertama untuk memulai kehidupan yang baru. Karena mereka akan meninggalkan kehidupan mereka yang lama di Babel, mereka menjadi orang yang merdeka, dan mereka harus menyusun segala cara, segala sesuatu untuk juga bisa membuat mereka bertahan hidup, bahkan mungkin juga pada akhirnya bisa lebih maju dari keadaan sebelumnya. Jadi mereka susun semua itu. Mereka melihat kondisi Yerusalem saat itu, ya kondisinya tentunya sudah ditinggalkan 70 tahun, tidak baik pastinya. Sehingga mereka harus memulai kembali membangun segala sesuatu, termasuk membangun tempat tinggal mereka. Jadi mereka tentunya menyusun segala sesuatu. Mereka mencoba untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Nah, yang kedua, di dalam kitab Esra pasal yang ketiga, itu diceritakan bahwa mereka juga punya rencana untuk membangun kembali bait suci. Jadi bait suci itu kan memang dihancurkan sebelumnya. Jadi mereka kembali ke Yerusalem dengan rencana bahwa mereka melihat kondisi bait suci ini sebagai suatu hal yang harus dibangun kembali. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa peran bait suci menjadi penting dalam kehidupan mereka. Peran tempat atau bait suci adalah tempat di mana mereka berjumpa dengan Tuhan, sehingga bait suci ini harus dibangun. Dibayangkan
Seperti kita misalnya ya. Artinya orang Israel itu memandang bahwa gereja ini menjadi penting. Gereja ini adalah hal yang bahkan dikatakan sebagai hal yang utama, karena ini adalah rumah Tuhan, rumah di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu pemahaman orang Israel tentang bait suci. Sehingga mereka bukan cuma sekedar berencana untuk membangun kehidupan mereka, membangun perekonomian mereka, tapi juga mereka berencana untuk membangun rumah Tuhan, di mana mereka akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Nah, rencana itu mulai disusun. Kalau kita lihat di dalam Esra pasal 3 itu, mulai dari bulan ke-7 dikatakan orang Israel mulai kembali beribadah. Mungkin sebelumnya mereka nggak bisa beribadah, atau mungkin mereka selama 7 bulan harus sibuk dengan urusannya, tapi kemudian bulan ke-7 mereka beribadah. Saya nggak tahu secara detail penyebabnya, tetapi kalau kemudian saya mendengar atau membaca kata 7, ini seringkali menjadi sebuah kata yang menurut orang Israel itu sempurna. Jadi mereka selalu menggunakan kata 7 atau angka 7 menunjukkan angka yang paling sempurna. Jadi di bulan ke-7 mereka mulai beribadah. Mereka mulai memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, setelah 2 tahun mereka ada di Yerusalem, mereka kembali dari pembuangan, mereka memulai untuk membangun kembali bait suci. Dasar bait suci kemudian diletakkan. Berharap bahwa dasar ini yang akan kemudian mereka teruskan untuk membangun kembali bait suci yang sebelumnya sudah dihancurkan. Namun rencana itu tidak berjalan dengan baik. Rencana itu tidak berjalan dengan mulus. Ternyata ada tantangan-tantangan yang membuat orang Israel itu pada akhirnya berhenti untuk membangun kembali bait suci. Dalam pasal 4 kitab Esra itu diceritakan ada orang-orang, atau mungkin boleh dikatakan bangsa-bangsa yang sebenarnya sudah menempati wilayah Israel itu. Karena memang 70 tahun ditinggal begitu ya. Kan susah kalau kita punya tanah 70 tahun nggak kita pakai, orang mungkin akan tinggali atau akan kita ambil. Jangankan 70 tahun, Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan dalam sidang majelis jemaat itu, Bapak Ibu tahu tanah kita ditelang. Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak kita rawat, tidak kita perhatikan? Kira-kira berapa lama? Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun, tahun 90 berarti. Ada nggak Bapak Ibu yang biasa mau datang lihat tanah kita di sana? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu kita punya tanah di sana. Itu ya kalau dikatakan 30 tahun tidak kita apa-apain, tidak kita lihat, tidak kita pelihara, dan Bapak Ibu kalau lihat sekarang sudah ada orang yang bikin sawah di situ. Kalau sudah begini kan baru kita mulai pikir ya, wah ini orang salah dan orang ini begini. Tapi karena kita selama ini nggak pernah perhatikan, ya orang kemudian bikin saja. 2 atau 3 minggu lalu saya berhenti di situ, saya ngobrol dengan yang bikin sawah di situ. Ya, saya bilang saya yang punya tanah, supaya dia tahu bahwa tanah ini adalah tanah orang, bukan tanah dia sendiri. Jadi kita lihat bahwa kalau sebuah tanah tidak digunakan, pastinya ada orang yang menggunakan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Tempat yang harusnya menjadi kampung halaman mereka karena sudah lama sekali ditinggalkan, ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Dan saat mereka kembali, ternyata bangsa-bangsa ini merasa terganggu. Merasa bahwa kehadiran orang Israel mengganggu kenyamanan mereka. Dan kalau sudah nyaman, susah ya diganggu kan. Sama seperti kita, kalau sudah terbiasa begitu terus, ada sesuatu yang baru kayaknya susah sekali kita ubah. Maunya ya gitu aja deh. Padahal kita tahu kadang-kadang kalau kita renungkan apa yang kita lakukan
Harusnya diubah. Tapi itu yang terjadi. Sehingga dengan berbagai macam cara bangsa-bangsa itu membuat fitnahan, membuat hasutan, kemudian melaporkan kepada raja atas sasta waktu itu, mengatakan ini orang Israel kalau dibiarkan di situ jadi ancaman. Sehingga yang terjadi adalah akhirnya rencana orang Israel membangun bait suci dihentikan. Kalau pada saat itu kita menjadi orang Israel, apa yang akan kita lakukan? Saya rasa ada hal mirip-mirip juga yang kita alami ya. Zaman dulu kita mau bangun gereja, saya lihat ada bekas fondasi di sana yang begitu besar. Mungkin Bapak Ibu punya rencana dulu gerejanya besar, gitu kan. Tetapi kan kita tidak bisa melanjutkan. Namun kita juga belajar bahwa apakah kita berhenti untuk mengusahakan itu? Kan kita nggak berhenti ya. Makanya kita punya tempat ini akhirnya. Karena kita tidak berhenti. Karena kita tetap mengupayakan semampu kita, sebisa kita, untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, berbeda dengan orang Israel. Ternyata begitu di stop pembangunan bait sucinya, stop juga semua rencana-rencana mereka, bahkan pikiran mereka. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, izin untuk memulai kembali itu diberikan pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6. Itu mulai dikatakan mulai ada firman Tuhan kepada Hagai. Jadi dalam pemerintahan Darius ini mulai diizinkan lagi. Kira Bapak Ibu tahu rentang waktunya berapa lama baru diizinkan? 20 tahun. Jadi selama 20 tahun lamanya orang Israel nggak ngapa-ngapain. Selama 20 tahun lamanya orang Israel benar-benar meninggalkan rencana pembangunan bait suci. Ya, tentunya mungkin banyak alasan kenapa mereka melakukan itu. Yang pertama, mungkin mereka takut, mereka khawatir. Kalau kami bangun diam-diam, mungkin nanti raja menangkap kami. Kami jadi orang hukuman lagi. Kami yang sudah merdeka jadi harus dipenjara lagi, atau mungkin dibuang lagi. Muncul ketakutan, kekhawatiran. Dan saya rasa itu juga mungkin yang kita alami dulu ya. Saya percaya nggak mungkinlah kita nggak punya kekhawatiran, nggak punya ketakutan sebagai manusia. Saat dulu kita harus menghadapi mungkin ada orang-orang yang tidak setuju dengan kehadiran kita. Tetapi kita dalam ketakutan, kekhawatiran kita tetap berjalan. Berbeda dengan orang Israel, mereka berhenti betul-betul. Tidak lagi mengupayakan pembangunan itu. Mereka putus asa. Mereka pikir sudah nggak ada lagi cara lain yang bisa kita lakukan. Kayaknya udah stop saja. Mereka juga saat itu terlihat tidak peduli. Yang terjadi adalah mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ini gambaran yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ada di ayat yang kedua dikatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh orang-orang Israel, merasa ini belum waktunya. Kalau dalam bahasa zaman sekarang itu, mereka kalau ditanya selalu bilang tarsok, begitu ya. Bentar besok, nunda terus. Sehingga akhirnya nggak dilakukan juga rencana itu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka juga nggak peduli dengan rencana itu, tidak peduli dengan kehadiran bait suci. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka sibuk dengan keluarga masing-masing, mungkin usaha masing-masing. Gak peduli lagi nih bait suci ada apa enggak, terserah lah. Yang penting saya urus keluarga saya, yang penting saya kerja, saya buat
buat ladang, saya bisa berusaha, saya bisa dapat uang, kami bisa hidup. Sehingga akhirnya bait suci itu nggak pernah dipikirkan oleh mereka. Saya berharap kita tidak seperti itu. Ibu ingat ya, 2 minggu belakangan ini kan saya selalu ingatkan Bapak Ibu tentang kehadiran gereja ini, tentang kehadiran tempat ini yang membutuhkan Bapak Ibu, membutuhkan kehadiran Bapak Ibu. Saya itu salut begitu ya dengan 2 jemaat kita. Yang satu Pak Pilih Katiandago yang setiap hari datang ke sini, merawat bunga-bunga di sini, merapihkan semua, yang saya rasa jarang-jarang dibantu begitu. Padahal biasanya kalau urusan bunga-bungaan kan ibu-ibu harusnya ya. Tapi kayaknya saya nggak tahu nih, ibu-ibu di sini nggak suka bunga mungkin ya, sehingga nggak pernah lihat kita bisa bikin taman, kita bisa bikin sesuatu yang indah begitu. Saya juga salut sama Om Pim. Om Pim ini tiap hari kesini loh Bapak Ibu. Bukan cuma sekali, bisa 5 kali bolak-balik. Jangan dilihat bahwa mungkin kita merasa lucu beliau ini ngapain begitu ya. Tapi di satu sisi saya melihat mungkin beliau ini punya ikatan dengan tempat itu. Merasa tempat ini adalah bagian dari kehidupannya. Sehingga dia gak kemana-mana, kesini. Mungkin kalau tanya Bu Nani ya gak kemana-mana dia. Kalau jalan dari rumah ya kesini, gak jalan-jalan kemana-mana lagi. Kami seringkali ya dengan agak-agak guyon kami bilang sama Pak Moni juga, Om Bim ini alkitabiah sekali. Beliau ini melaksanakan firman Tuhan. Dan di dalam Mazmur itu dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu pada 1 tahun di tempat lain. Dengan keterbatasan mereka, para orang tua kita itu masih memberikan diri mereka untuk gereja ini, untuk tempat ini, yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Makanya saya selalu berharap Bapak Ibu yang masih muda-muda ya, cobalah perhatikan tempat ini. Jangan seperti orang Israel yang nggak peduli mau ada bait suci kayak, mau ada gereja kayak atau enggak, terserah. Mereka nggak peduli. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kadang-kadang kita juga memakai alasan itu kan. Sibuklah, banyak kerjaan lah, nggak bisa ditinggal lah. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita nggak konsisten dengan itu. Nah yang selanjutnya mungkin juga alasan yang membuat orang Israel tidak melakukan pembangunan adalah ini yang paling penting Bapak Ibu. Mereka kurang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Seharusnya kalau ada tantangan, kalau ada hambatan, apa yang harus mereka lakukan? Datang sama Tuhan. Mereka punya Tuhan yang sudah menunjukkan kepada mereka kuasanya yang begitu besar sehingga mereka bisa dibebaskan. Tapi karena kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai hidup mereka, maka yang dilihat adalah ketidakpastian saja. Yang dilihat adalah penderitaan saja. Sama seperti kalau kita dalam jalan hidup, kita nggak pernah percaya kepada Tuhan, mungkin akan seperti itu juga. Hidup ini akan kita lihat sebagai sesuatu hal yang tidak baik saja. Sehingga yang terjadi adalah kita mengeluh, kita protes sama Tuhan, merasa bahwa kita susah terus. Padahal itu semua sebenarnya juga mungkin karena kesalahan kita. Sama seperti orang Israel. Karena mereka kemudian dikatakan tidak mengutamakan Tuhan, dengan membangun bait suci yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, dikatakan di ayat yang ke-6 dari bacaan kita. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kan biasanya kalau kita tanam padi misalnya, semakin banyak bibitnya kan harusnya semakin banyak hasilnya.
Tapi ini tidak terjadi. Gandum yang mereka tanam banyak, tetapi hasilnya tidak banyak. Ya dapat sih, tetapi nggak maksimal. Kemudian dikatakan juga, kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Jadi bisa makan, tapi nggak sampai kenyang. Jadi artinya ya pas-pasan juga hidupnya kan. Kamu juga dikatakan di sini minum tapi tidak sampai puas, berpakaian tapi tidak sampai panas. Mungkin karena cuma bisa beli kainnya sedikit, nggak bisa semuanya ditutupi. Kamu dikatakan di sini orang yang bekerja, upahnya itu seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dapat uang, ada lubang. Yang terjadi apa? Jatuh. Gak bisa disimpan. Jadi dapat habis. Saya nggak tahu di antara kita ada nggak yang mengalami hal seperti itu. Kalau kita mengalami hal seperti itu, rasanya kita harus belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Jangan-jangan karena seperti orang Israel, kekhawatiran, ketakutan menguasai kita, sehingga pikiran-pikiran negatif saja yang keluar. Iman kita tidak menjadi kuat. Kita nggak percaya sama Tuhan karena kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar bahwa firman Tuhan mengingatkan apa yang dilakukan oleh orang Israel merupakan hal yang harus diubah. Hagai hadir dalam kehidupan mereka untuk mengingatkan hal ini. Hai orang Israel, kalian ingat, kalian masih punya tugas. Kalian sudah enak punya rumah, punya tempat tinggal yang bagus-bagus, tapi lihat gereja kalian atau bait suci kalian seperti apa. Perhatikan itu. Karena dengan hadirnya bait suci, mereka berarti menunjukkan mereka mau selalu berjumpa dengan Tuhan. Kehadiran bait suci menjadi sebuah simbol juga bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Sehingga mereka dikatakan jangan tunda lagi kalau kalian tidak mau terus-menerus hidup di dalam kesusahan. Perhatikan bait suci. Perhatikanlah keadaanmu. Itu 2 kali dikatakan dalam perikopatan ini. Belajar dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kemarin tanggal 31 Oktober GPIB gereja kita sudah berusia 72 tahun. Dan secara khusus jemaat Air Hidup Kamal berusia 27 tahun. Ini angka cantik katanya ya. 72, 27. Artinya ada berkat Tuhan yang kita rasakan lewat kehadiran gereja Tuhan, khususnya jemaat Air Hidup Kamal ini. Pertanyaannya buat kita semua, sejauh mana kita memperhatikan gereja ini? Sejauh mana kita peduli terhadap gereja kita ini? Sejauh mana rasa sayang kita kepada gereja ini yang juga menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan? Ingat Bapak Ibu, saya selalu katakan, Bapak Ibu bersyukur diberikan berkat Tuhan luar biasa. Tempat yang luar biasa, tempat yang bisa punya banyak potensi yang bisa dilakukan. Dan itu harus disyukuri dan harus dijaga, dipelihara oleh Bapak Ibu. Jangan kemudian kita membiasakan, kalau orang bilang kan ada ungkapan membenarkan yang biasa, tapi yang harusnya kan membiasakan yang benar, begitu ya. Jangan kalau kita kemudian sudah terbiasa, nggak pernah peduli, nggak pernah datang, jangan diteruskan nih. Saya mungkin sama seperti Hagai, stop. Mulailah peduli dengan gerejamu. Mulailah peduli dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua.
saya memotivasi Bapak Ibu. Dan saya pikir ya, kalau saya sih kan tidak lama sudah pindah lagi begitu. Tapi yang punya tempat ini kan Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada kepedulian kita, nggak ada upaya kita untuk mencoba untuk melihat, merenungkan perjalanan pelayanan gereja ini ya, gereja ini nggak akan berkembang. Bahkan mungkin juga bisa berpengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Saya kemarin waktu sidang majelis jemaat kemudian persiapan, saya bilang kepada rekan-rekan majelis, Bapak Ibu, kalau kita nggak mau, kalau kita mau capek sedikit, mau usaha sedikit, kita juga dapat hasilnya lebih banyak. Kemarin saya kasih contoh, saya jualan mangga. Bapak Ibu tahu kita sudah dapat berapa dari mangga? 2 minggu ini sudah 3 juta. Ini masih nunggu lagi hasil yang dijual di Bukit Sion. Ini masih ada mangga 2 yang ada di pokok. Artinya masih ada lagi. Bayangkan kalau kita cuma duduk diam, kita tunggu orang datang ke sini, borong ini mangga, sampai nggak harganya segitu? Nggak sampai. Tapi karena kita mau usaha, kita mau berupaya, hasilnya lebih banyak. Meskipun saya kemarin cerita, saya harus gotong-gotong itu mangga, masuk gang di Efrata, ngantar-ngantar mangga, saya pikir nggak ada masalah. Sampai saya tanya sama pemuda Galilea yang ikut saya bilang, ada nggak pendeta kayak saya yang angkat-angkat mangga begini? Bapak Ibu, kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin memotivasi Bapak Ibu. Karena saya juga selama saya ada di tempat ini, saya ingin menunjukkan perhatian saya buat tempat ini. Tapi semua akan sia-sia kalau Bapak Ibu nggak ikut serta. Kalau saya cuma capek sendiri, ya saya juga manusia, kadang-kadang bisa saja akhirnya capek juga ya. Tapi kalau kita bareng-bareng bersama-sama, saya rasa semua kita bisa lakukan. Jadi mari kita mulai. Pesan Tuhan hari ini kepada kita semua adalah untuk kita lebih peduli lagi kepada gereja Tuhan. Secara umum gereja GPIB, secara khusus jemaat Air Hidup Kamal yang Tuhan percayakan buat kita semua. Mari kita tunjukkan itu dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.